Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia setelah Britania Raya yang berkuasa antara 1206 hingga 1368. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan kekaisaran ini mencapai 23 juta kilometer persegi. Bangsa Mongol hidup dalam kabilah-kabilah kecil. Suku-suku ini hidup secara nomaden dengan kehidupan sehari-hari menggembala. Mereka berpindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Agama bangsa Mongol tidak memiliki teks suci atau upacara tertentu, melainkan merupakan perpaduan antara animisme, pemujaan leluhur, dan kepercayaan spiritual tradisional. Suku-suku nomaden Mongol dulu terbiasa dengan kehidupan yang sulit. Mereka memiliki mobilitas tinggi dan dilatih sejak kecil untuk menunggang kuda dan memanah. Lalu bagaimana awal mula didirikannya Kekaisaran Mongol? Awal mula kerajaan Mongol yaitu pada tahun 1206 ketika Temujin, putra dari Yesugei, yang kemudian terpilih sebagai Genghis Khan dari Federasi Suku di tepi Sungai Onon. Federasi ini tidak hanya terdiri dari suku-suku Mongol yang dalam arti sebenarnya yaitu suku-suku berbahasa Mongol, tetapi juga suku-suku Turki lainnya. Sebelumnya di tahun 1171, sekelompok Tatar orang nomaden lainnya meracuni ayah dari Temujin. Dengan kematian dari Yesugei, klan Temujin lainnya meninggalkan dia, ibunya, dan saudara-saudaranya. Klan saingan kemudian menangkap Temujin dan menahannya, yang kemungkinan ini merupakan akibat dari sebuah peristiwa di mana Temujin membunuh salah satu saudara tirinya, Baekter, yang mungkin mewakili cabang keluarga yang telah merebut kekuasaan Yesugei. Kemudian mereka memaksa Temujin untuk memakai kalung kayu, tapi akhirnya Temujin lolos. Kemudian dia bergabung dengan Togril, kepala suku dari Kerait, sebuah suku yang pernah ditolong oleh ayahnya. Setelah bergabung, Temujin mengikuti beberapa pertempuran dan ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya seperti suku Tartar, Kereyit, Naiman, dan Merkit. Nah, kemudian atas kemenangannya ini, sebuah konfederasi Mongol bertemu di sebuah pertemuan besar atau Kurultai di Sungai Kerulen pada tahun 1206. Dan secara resmi, mereka mengangkat Temujin sebagai pemimpin mereka. Serangan pertama Temujin ditunjukkan kepada Kerajaan Tanggut di Xixia, sebuah negara bagian perbatasan barat laut Tiongkok, lalu ke sebelah utara Tiongkok, kemudian Beijing. Lalu kampanye lain juga diluncurkan untuk melawan Asia Tengah, kemudian perang dengan Kesultanan Khiva di Turkistan Barat. Ia menjarah Bukhara, Samarkand, dan juga kota lainnya. Pasukan terdepan mampu menembus Rusia Selatan dan menyerbu kota-kota di Crimea. Genghis Khan akan menjarah sebuah kota dengan kejam, kemudian melarikan diri agar pasukan Qin dapat mengambilnya kembali dan harus mengurus kekacauan yang ditinggalkannya. Taktik ini digunakan berulang kali di kota yang sama. Strategi lainnya adalah menaklukkan sebuah kota, meluluhlantakannya, membunuh setiap penduduknya, kemudian memperingatkan kota-kota terdekat bahwa mereka akan menerima nasib yang sama jika tidak segera menyerah kepada mereka. Tindakan teror lainnya adalah menggunakan para tawanan sebagai perisai hidup. Genghis Khan akhirnya meninggal pada tanggal 18 Agustus 1227. Genghis Khan telah menetapkan bahwa kekaisarannya akan dibagi di antara 4 putranya, yaitu Jochi, Chagatai, Tolui, dan Ogedei, dengan masing-masing memerintah sebuah kekhanan, yang meskipun Jochi akan mendahului ayahnya yang meninggal. Ogedei menjadi Khan Agung yang baru hingga 1241 dan dengan demikian menjadi penguasa seluruh bangsa Mongol. Kekaisaran yang bersatu akan bertahan hingga tahun 1260 Masehi, ketika 4 kekhanan menjadi sepenuhnya otonom. Ogedei Khan selanjutnya mengkonsolidasikan aparat negara Mongol dengan menunjuk anggota pengawal kekaisaran dan menteri sebagai gubernur regional. Kemudian melakukan sensus dan memberlakukan sistem pajak yang tepat.
Dan pada tahun 1235, sebuah ibu kota pun dipilih, yaitu Karakorum di Mongolia. Jaringan Yam juga diperluas, sumur-sumur dilindungi di sepanjang rute perdagangan, dan para pedagangnya melakukan perjalanan diberi perlindungan militer. Dalam hal penaklukan, OGD melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh pendahulunya, dan dengan bantuan dari Jenderal Subutai, mereka menyerbu Korea beberapa kali pada periode ini. Mereka mengalahkan dinasti Khawarizmshah di Asia Tengah, kemudian memusnahkan bangsa Bulgar di Eropa Timur. Dan Batu, cucu dari Genghis Khan, pada tahun 1235 terpilih menjadi panglima tertinggi bagian barat Kekaisaran Mongol, yang dikenal sebagai Gerombolan Emas, dan diberi tanggung jawab atas invasi ke Eropa. Pasukannya membakar dan menjarah Kiev, dan pada akhir tahun 1241, ia telah menaklukkan Rusia, Polandia, Bohemia, Hongaria, dan lembah Danube. Hanya kematian OGD yang mencegahnya menginvasi Eropa Barat. Batu kemudian mendirikan negara bagian Golden Horde di Rusia Selatan, yang diperintah oleh penerusnya selama 200 tahun berikutnya. Setelah kematian dari OGD, istrinya menjadi wali sementara sebelum akhirnya putranya Guyuk menjabat pada tahun 1246. Tetapi Guyuk meninggal hanya dalam waktu 2 tahun memerintah. Lalu, pemerintahan diteruskan oleh Mongke Khan yang berkuasa dari 1251 hingga 1259. Ia telah mampu menyerang Iran, Suriah, Tiongkok, dan Vietnam saat ini. Di bawah pemerintahannya, Karakorum menjadi lebih kaya dan megah. Mongke adalah Khan besar terakhir yang memerintah dari Karakorum. Dan Kubilai Khan akan memerintah pemerintahan dari tahun 1260 hingga 1294. Tetapi ia sudah membuat kesan yang baik sebelumnya ketika ia berperang dengan Mongke Khan melawan dinasti Song Tiongkok. Kubilai harus bertempur dengan adiknya, Arinpoche, untuk posisi Han Agung. Tetapi Kubilai menang. Kota demi kota jatuh selama 11 tahun berikutnya. Dan dengan jatuhnya ibu kota Lin'an pada tanggal 28 Maret 1276, demikian pula dinasti Song ikut runtuh. Kemudian pada tahun 1271 Kubilai mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok dan tatanan barunya sebagai dinasti Yuan yang berarti pusat. Beijing dijadikan sebagai ibu kota baru dan Chengdu di timur laut menjadi tempat peristirahatan musim panas Kaisar. Terbukti sebagai administrator yang cakap sekaligus penakluk, Kubilai menata negaranya yang besar menjadi 12 provinsi dan mendorong perdagangan melalui pajak yang menguntungkan bagi para pedagang, mendorong penggunaan uang kertas, serta meningkatkan jaringan jalan dan kanal untuk mengangkut barang dengan lebih baik. Namun Kubilai tidak puas dan melancarkan 2 serangan terhadap Jepang pada tahun 1274 dan 1281. Keduanya akan gagal sebagai akibat dari perlawanan lokal yang gigih dan badai dahsyat yang disebut oleh orang Jepang sebagai kamikaze atau angin dewa. Tak gentar, Kubilai melancarkan serangan di Asia Tenggara dengan invasi ke Vietnam tahun 1257, 1281, dan 1286. Lalu ke Burma pada tahun 1277 dan 1287. Kemudian ke Jawa tahun 1292. Yang semuanya itu hanya meraih hasil yang beragam. Tampaknya Kekaisaran Mongol yang telah mencapai puncak kejayaannya. Dan pada abad ke-13, mereka hanya mengalami kemunduran. Sementara Khan Agung telah disibukkan dengan bagian timur Kekaisaran Mongol, bagian tengah dan barat, sebagian besar berjalan sendiri-sendiri. Gerombolan Emas yang berpusat di padang rumput Eurasia Barat didirikan oleh Batu Khan, yaitu cucu Genghis, sekitar tahun 1227. Kekhanan ini bertahan lebih lama daripada kerajaan-kerajaan lainnya,
Tetapi di pertengahan abad ke-14, Rusia dan Lituania bangkit kembali di daerah tersebut. Ilkhanat yang berpusat di Persia didirikan oleh Hulagu, cucu dari Genghis lainnya, sekitar tahun 1260. Ilkhanat akan terus-menerus terancam oleh tetangganya yang di sebelah tenggara, yaitu Kesultanan Mamluk, dan hancur akibat perselisihan dinasti pada tahun 1335. Kekhanan Chagatai didirikan oleh Chagatai pada tahun 1183 yang berakhir 1242, putra kedua dari Genghis Khan, dan akan tetap menjadi negara Mongol yang paling asli, di mana akar nomaden terbukti sulit untuk dihilangkan. Dan lagi, perselisihanlah yang menyebabkan dinasti mengalami keruntuhan. Ketiga kekhanan ini akan terus-menerus bertempur satu sama lain dalam perselisihan perbatasan. Masing-masing akhirnya akan menganut Islam sebagai agama negara, yang juga menjadi perdebatan di antara para elit. Wilayah-wilayah Ilkhanat dan Kekhanan Chagatai akhirnya diambil alih oleh Timur, pendiri Kekaisaran Timuriah. Bahkan Yuan di Tiongkok pun menyerah pada perang saudara dari kelompok-kelompok lawannya, dan dengan ekonomi yang lemah serta dilanda kelaparan juga pemberontakan lokal, akhirnya dinasti Ming mengambil alih Tiongkok. Dan pada akhirnya juga bangsa Mongol telah menjadi bagian dari masyarakat yang menetap. Mereka sangat mudah ditaklukkan, yang membuat mereka sama rentannya dengan negara lain terhadap pengambil alihan oleh mereka yang bersedia merangkul ide dan teknologi baru. Adapun warisannya dari Kekaisaran Mongol, terlepas dari reputasinya dalam peperangan yang brutal, Kekaisaran Mongol sempat mewujudkan perdamaian, stabilitas perdagangan, dan perlindungan perjalanan di bawah periode perdamaian Mongol yang dimulai sekitar tahun 1279 dan berlangsung hingga akhir kekaisaran. Kekaisaran Mongol meninggalkan warisan lain, jalur sutra dan sejarah perdagangannya, pengembangan budaya, dan potensi era modern yang bercirikan persatuan masyarakat yang berbeda-beda. Di Mongolia, kekaisaran ini juga dikenang sebagai era keemasan, dan Genghis Khan yang mendirikannya terus dihormati dengan upacara rutin di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar.